Ipers, kembali lagi di konten berbisik, berbincang asik UKM Jurnalistik. Bersama saya Ayutia dan partner saya Mary. Dengan tema kali ini adalah Stop expecting, make it happen. Mary, kali ini kita berdua aja nih. Tapi kok ada 2 kursi kosong ya? Kira-kira siapa sih teman berbisik kita kali ini? Siapa ya kira-kira? Daripada lama-lama, yuk kita panggil. Yuk kita panggil aja. Halo kakak-kakak. Halo. Silakan duduk kak. Iya. Thank you. Oke. Gimana nih kabarnya kakak? Aduh, alhamdulillah baik. Kalau kalian gimana kabarnya? Segar baik juga kak. Oke. Ngomong-ngomong kesibukannya apa nih? Kesibukannya? Kalau saya sih akhir-akhir ini jadi pengacara, pengangguran banyak acara. Ya. Nah, kalau ini Jadi kemarin kan lu selesai sidang skripsi, jadi sekarang kesibukannya paling masih nyelesain hasil dari revisi sama ngejar dosen sih, nyari tangan akhir itu aja. Oh iya, benar juga sih. Oke. Ngomong-ngomong kita belum kenalan nih. Kenalan dulu boleh ya? boleh. Oke. Dari kakak dulu. Oke, halo Sobat Ipers, perkenalkan nama saya Niputulisa Aprilia, saya mahasiswi ITB, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dan juga sudah menyelesaikan sidang skripsi. Wah, keren banget. Selamat ya kakak. Ya, terima kasih. Kakaknya? Oke, halo semuanya Sobat IPS. Jadi perkenalkan nama saya Nia Martiani. Kalian bisa panggil saya Ani atau Kak Ani. Jadi saya juga sama mahasiswi pendidikan bahasa Inggris semester 8 dan sekarang sudah selesai melaksanakan sidang skripsi. Nah, hebat-hebat ya teman diskusi kita Selamat kali ya. ini. Oke, kalau gitu kita ada beberapa pertanyaan nih buat kakaknya, nggak apa-apa ya? Boleh. Oke, Mary, pertanyaan pertama itu kita pengen penasaran deh. Kakak kan pernah ikut program PKM dan PMM ya. Oke, bisa ceritain nggak sih awal mulanya kenapa bisa tertarik buat join program itu? Oke, siapa nih yang mau duluan? Boleh dari Ani. Kak Ani, boleh. Terkait kampus mengajar ya. Mm-mm. Oke, program kampus mengajar angkatan 5 itu kalau nggak salah udah selesai 1 tahun yang lalu ya. Iya. Pas Juni bulan ini dah terakhir pelaksanaan kampus mengajar. Jadi pelaksanaannya itu bertepatan setelah saya melakukan kegiatan PPL di SMA. Nah setelah itu pas selesai kan ke kampus nih, ketemulah sama temen satu namanya Indri Stianingsih, terus sama Lilis juga. Terus mereka ngajak nih, gimana kalau kita ikut MBKM, ikut kampus mengajar. Itu juga sama kayak kita kemarin PPL, kita ngajak, tapi ini di SD. Nah terus saya agak ragu nih, kayak kemarin di SMA udah susah ngajar di SMA sama anak-anak remaja ya. Terus sekarang ke SD kayaknya mungkin lebih susah karena anak-anaknya kan tantrum dan segala macam gitu. Terus ada juga target-target yang harus dilakukan pada saat program kampus mengajar. Tapi setelah dibujuk lagi sama Lili sama Indri akhirnya ikut gitu. Berarti nggak sendiri kak ya ikut Iya, programnya? dari kampus bertiga kemarin. Nah, kebetulan sama Lili sama Indri Stianingsih namanya satu. Oke, menarik ya. Oke, kalau dari Kak Lilisnya gimana? Sebenarnya sih kalau ikut KM itu pengen nyari suasana baru ya. Karena sebelumnya kita udah ngelaksanain PPL, pengen men-challenge sih diri. Kalau kira-kira kita tujuannya antara SD atau SMP ya. Karena kan waktu itu pilihannya ada 2 dan saat itu kebetulan angkatan KM 5 itu kita masih boleh untuk memilih kira-kira jarak sekolah mana sih yang masih relevan sama tempat tinggal kita. Nah kebetulan ada cerita lucu sih, kami berdua ini kebetulan satu kos, terus pakai surat domisili. Nah yang paling lucu adalah saya pakai domisili di Bangli tapi dapatnya jarak 20 menit aja dari rumah. Terus kalau Anik justru ya bisa dibilang masih deket dari rumah tapi nggak bisa dibilang deket banget. Jadi kalau dihitung dari jarak domisili kita tuh benar-benar jomplang banget sih, jauh banget gitu. Iya. Jadi kalau Sobat IPEX mungkin tahu ya daerah namanya Belandingan. Jadi ya saya dilempar ke sana ke SD yang di sana, SDN Belandingan. Nah pas coba cek kan ke sana ke sekolahnya, ternyata medannya cukup ekstrim dari lokasi tempat dan sebagainya. Jadi
Akhirnya saya dan juga ada rekan satu yang dari kampus Undiksa, jadi sama jadi satu partner di sekolah sana. Akhirnya mengajukan ke pusat ke panitia dari kampus pengajar angkatan 5, dan setelah banyak drama ya, dan mengajukan ke dinas di Kabupaten Bangli juga, akhirnya bisa ditempatkan di SDN 2 Selahan. Berarti untuk penempatannya itu sama di SD 2 Sekolahan? Enggak, beda. Berbeda. Karena dia memang sudah ditempatkan di peninjauan kan. Ya, sejak awal memang udah dapat di sana, ya. Terus gimana sih pengalaman ngajar pada hari pertama di sekolah dasar sana? Oke, kalau pengalaman mengajar pertama belum mengajar sih, karena memang fokus dari kampus mengajar itu adalah pengembangan dari literasi dan juga numerasi. Jadi kita nggak fokus untuk ngajar anak-anak di sana, tapi kita melihat apa sih potensi dan juga kekurangan, karena tujuan dari kampus mengajar ini adalah memeratakan pendidikan di Indonesia tentunya ya. Nah, jadi saat pertama sana sih kita masih perkenalan melihat apa aja sih permasalahan ada di sana, kayak jarak, jarak itu observasi. Kita lihat apa sih yang kurang di sekolah itu, bagaimana dengan pojok baca, kemampuan literasi siswa, terus hal paling pertama yang harus kita lihat itu adalah lingkungan tentunya. Nah, jadi kita lihat-lihat dulu nih di lingkungan sekolah ini kira-kira punya nggak dia itu perpustakaan seperti itu. Terus kalau secara lingkungan luar itu di lingkungan seperti di lapangan itu ada nggak kira-kira tempelan atau poster yang ada di tembok-tembok sekolah itu yang sekiranya itu memicu kalau ini tuh ada tujuan literasinya. Nah, kebetulan di penempatan saya itu ya masih dibilang masih sangat jarang, dan beberapa juga masih ada kekurangan. Memang ada juga kelebihan seperti buku-buku mereka itu juga baru, mereka juga baru dapat dari dana BOS, tapi secara arsip itu masih berantakan karena ada kendala juga dari pihak sekolahnya karena si petugas ini tuh mengundurkan diri gitu. Kalau dari Yani mungkin berbeda lagi ya. Hampir sama sih sebenarnya ya. Jadi memang dari kampus mengajar angkatan 5 itu kita diprogramkan untuk minggu pertama, minggu kedua itu kita melakukan observasi seperti yang Deris tadi disebutkan. Jadi kita melakukan observasi. Nah, fokus utama kita di sana kan peningkatan literasi dan numerasi. Kita cek sekolahnya bagaimana, keadaan sekolahnya, fasilitasnya seperti apa. Kemudian dari segi kemampuan siswanya bagaimana, itu dicek melalui kegiatan pretest ya, pretest AKM. Jadi nanti siswa itu akan diberikan soal-soal literasi dan numerasi. Nanti hasilnya akan dilihat pada saat tersebut nilai literasi numerasinya rendah atau tinggi. Jika rendah berarti kita harus membuat program-program gitu. Jadi kemarin saya lihat dari segi fasilitas itu cukup memadai. Cuman terkait dengan hal-hal literasi seperti pojok baca itu hanya ada di kelas 6. Bahkan kelas-kelas rendah 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak ada. Cuma di kelas 6 yang ada. Jadi saya membuat program pojok baca. Jadi membuat pojok baca di setiap kelas. Kemudian dari segi literasi lain seperti poster-poster yang tadi disebutkan juga kurang ada. Jadi itu dibuat dan ditempel-tempel di lingkungan sekolah gitu. Kemudian kita juga ada program untuk bagian numerasi ini. Dibuatkan hiasan-hiasan juga, literasi juga, ini di setiap kelas. Jadi dibuat bangunan-bangunan kayak segitiga, kubus dan sebagainya. Jadi ini sebagai siswa tidak dipaksa harus belajar ini numerasi, kalian belajar angka, tapi mereka disediakan secara menarik. Jadi dari hiasan-hiasan mereka kenal, oh ini namanya segitiga, yang namanya kubus dan lain sebagainya. Seperti itu. Berarti untuk AKM kelasnya itu untuk semua kelas atau ada satu kelas atau gimana Kak? Untuk KKM itu sebetulnya kita fokus di kelas 5 ya. Karena ya kalau di SD itu kelas 5, kemudian di SMP itu di kelas berapa ya? Kelas 1 kalau nggak salah. SMP kelas 1. Jadi karena memang programnya itu sudah ada dari pihak Kemendikbud langsung, jadi kita cuma meneruskan. Sekaligus juga melihat apa sih potensi permasalahan, dan memang rata-rata permasalahan ada di literasi dan numerasi, makanya dibuatkan program itu. Nah gitu, jadi kita tuh ya cukup ke challenge ya, hardworking rasanya gimana menghadapi
tipe anak kecil ya kita bilang, karena kan sebelumnya pengalaman kita tuh di SMA. Dan anak SMA tuh mungkin kita secara friends ya, face to face, secara satu saya dan kamu itu berasa sederajat. Nah kalau ngadap si anak kecil ini kayak apa ya bilang, kalau saya bilang bikin lebih sabar gitu, agak gregetan juga ya, karena apalagi kalau ada tipe yang emosian juga. Terus biasanya kalau disuruh ngadepin anak kelas 1 tuh itu sih yang bikin apa ya dibilang agak challenge banget ya, karena kan anak SD terutama kelas 1, kelas 2 tuh masih apa-apa tuh ngadu, Kak segini tuh, terus ada nangis segala macem, terus yang ini teriak-teriak, ada yang bad mood juga. Terus kalau yang satu nggak mood belajar, yang satunya teriak-teriak, yang di belakang segala macam itu ikutan jadinya gitu. Terus menghadapi siswa juga yang bisa dibilang si superior itu juga, ketika dia nggak mau kalah sama temennya, ketika si A ini merasa bahwa dia benar, kemudian si B merasa gini, enggak, jawaban saya itu seperti ini. Terus yang si A akhirnya perdebatan dimulai, akhirnya ada kubu-kubuan. Itu sih. Nah, kalau saya itu pengalamannya di sana, iya. Terus apalagi kalau ngadepin anak SD itu kayak kita tuh dianggap sebagai si kakaknya dia gitu. Dia nggak nganggap bahwa enggak, dia harus dihormati. Enggak. Saya pernah sih kayak, sebenarnya ini pengalaman ya, kita sharing aja ya. Iya. Jadi ada satu kejadian itu agak bikin kaget, karena kan lingkungannya nggak pernah kenal juga, dan sekolahnya nggak terlalu apa dibilang pedalam, enggak juga. Terus saat itu pertama kali setelah minggu keempat di sana, itu kelas 6 SD, nggak tahu ya, agak kaget juga sama siswanya di sana. Mungkin ada kegiatan, kalau nggak salah itu bulan bahasa Bali. Nah pada saat kegiatan bulan bahasa Bali itu ada siswa yang masih praktek untuk lombanya, kemudian ada di kelas. Terus kita mengantisipasi nih biar nggak semua anak-anak tuh keluar terus ribut, main-main dan malah berantem. Akhirnya saya sama teman-teman tuh lain untuk memutuskan masuk ke kelas ini nih, kelas 6 gitu, kelas 6B. Nah, di sana tuh sekitar ada 15 orang siswa, kemudian ada sekitar 6 orang itu ditunjuk untuk mewakili lomba. Nah, ketika udah ngajar nih ya, kan ketika kita udah fokus ngajar, tiba-tiba ada yang teriak-teriak nih, ternyata dia dari kelas tersebut. Dia bilang, tolong dong ambilin anu kayak gitu. Seolah-olah saya tuh nggak ada di sana gitu. Kalau bisa dibilang ini nggak respect ya gitu. Terus pas kejadian itu, oke, awalnya kalau kamu mau masuk silahkan masuk gitu kan. Kita mau melihat kondisi ini, sebenarnya dia mau mengganggu si teman atau minta tolong apa. Lagi kok tiba-tiba masuk, tiba-tiba keluar tanpa bicara, tanpa ketok pintu. Nah ketika itu kan namanya juga kita kadang emosi ya, terus tersulut emosi saya lihat, kamu ini kelas berapa, mau kemana, masuk kemana gitu. Terus tapi jawabannya itu nggak expect sih, ya saya kelas ini dan saya mau ada lomba gitu. Oh ya udah, kalau kamu mau masuk kelas ini silahkan masuk, kalau kamu mau keluar silahkan keluar gitu. Nggak tahu tiba-tiba nih kok secara kayak geng gitu, mereka nih masuk, setelah itu keluar lagi tanpa banyak bicara, kayak seolah-olah cuek gitu kan. Wah ya kayak gitu kan, kaget ya kita, karena ini pengalaman pertama banget dan bisa dibilang ini first time kita masuk ke kelas itu. Terus si teman-teman saya juga kayak, kok anak-anak ini kayak nggak diajarin ya, kok anak-anak ini kelakuannya kayak gini ya. Akhirnya secara tegas lah kita ya, karena kita juga diajarkan sebagai seorang pendidik itu, sebagai mentor, tuh harus bisa memiliki sikap tegas juga ya. Terus gimana sih cara mendisiplinkan siswa nih? Akhirnya kita luapin emosi kita di sana. Kalau kamu memang mau belajar, ikut belajar, silahkan kamu masuk. Dan kalau merasa kamu ada kepentingan suatu, tolong ketuk pintu dulu. Ini namanya kita mengajarkan kedisiplinan perilaku ya, sejak kecil, sejak dini. Biar nanti, kalau kamu masih menghadap ke saya masih maklumi, ini pertama kalinya. Terus gimana nanti kalau ada guru lain? Gimana kalau misalnya ada penyuluhan atau anggaplah orang yang paling dihormati lain laginya kamu bersikap seperti ini, nanti gimana, tercoreng dong nama sekolah kamu gitu. Terus nama kamu juga bakal ditandain. Terus saya bilang gitu. Akhirnya respon mereka apa? Mereka cuma diem. Tapi yang bikin saya surprise adalah mereka langsung introspeksi diri. Terus besoknya itu pagi-pagi tiba-tiba datang ke perpustakaan, karena perpustakaan kan sebagai base camp ya. Base camp kami dari tim kampus mengajar. Mereka nangis-nangis minta maaf. Nah dari sana akhirnya saya belajar, ternyata kalau kita bertindak tegas juga si anak bisa mengerti. Jangan ketika udah gini malah sulut emosi, malah yang lain-lain bahasanya.
Jadi malah bikin si anaknya makin takut. Bukannya gini, tapi ada juga loh anak siswa yang nggak menganggap ini takut. Justru apalagi anak sekarang ya bisa dibilang adu-aduan, dikit-dikit tuh ngadu. Nanti bilang ke orang tua, dibilang ini mukul nih gitu, atau ini bentak-bentak saya. Padahal kan kita niatnya ke sana, kita cuma menasehati. Akhirnya mereka minta maaf sambil nangis-nangis, juga janji nggak bakal ngulangin. Nah itu sih pengalaman pertama yang cukup berkesan banget sih buat saya. Keren ya pengalaman pertamanya, jadi di sana banyak banget yang bisa dipetik. Jadi kesulitannya itu memanajemen Iya, ini siswanya. Oke. Kalau untuk Kak Ani gimana? Oke, tadi kan udah dijawab ya masalah itu untuk kelas 5. Nah, di SDN 2 Sulahan itu dari wali minta nanti soal-soal AKM yang dikasih ke kelas 5 ini, yang di kelas numerasi kan juga hampir-hampir sama ya sama post test dan pretest AKM yang memang diberikan ke sekolah setiap tahunnya untuk kelas 5 ya kan. Nah, dari pihak sekolah minta kalau kalian ada waktu luang, mau nggak ini diajarkan ke kelas 4? Jadi diajarkan ke kelas 4 nanti biar mereka bisa ada persiapan pas nanti pelaksanaan AKM di kelas 5 mereka sudah sedikit banyaknya mereka sudah tahu lah pertanyaannya apa. Begitu. Terus terkait pengalaman ya, syukurnya ya kalau di SDN 2 Sulahan siswa-siswanya cukup bisa bekerja sama walaupun dia namanya juga anak-anak. Jadi seringlah mereka melakukan kesalahan, bandel dan lain. Tapi ada satu siswa cowok di kelas 4 saat itu, berarti sekarang dia udah kelas 5. Dia, kalau saya lihat dia tergolong ke siswa yang sebutannya inklusi. Inklusi itu apa sih kemarin namanya ya? Siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, jadi saya lihat bahwa sepertinya anak ini tidak bisa jika sekolah di sekolah biasa. Dia harus sekolah di sekolah inklusi. Jadi sebutannya kasarnya itu berkebutuhan khusus ya. Jadi saya lihat jika menjawab pertanyaan, dia pertanyaannya ditulis, atau ketika saya tanya dia bengong gitu. Jadi saya melakukan cara pengajaran yang sedikit berbeda dengan dia dan juga teman-temannya yang lain, yaitu misal ketika saya mengajarkan terkait perkalian susun. Nah, perkalian susun kan ke kelas 4. Teman-temannya itu tak kasih yang 2 angka. Misal 20 kali 24 misal. Kalau dia enggak 10 dikali 2 perkalian susun. Jadi dia perkaliannya yang paling mudah diberikan. Jadi dibantu, dibisik-bisikin jawabannya apa. Nanti kalau udah selesai, saya minta nih teman-temannya semua bekerja sama nih. Nanti kalau si A selesai, terus dia bisa jawab, tepuk tangan. Pokoknya semua harus tepuk tangan, apresiasi karena dia udah selesai. Kan mau nangis gitu. Terus akhirnya dia bisa kan, dia senang, bisa. Aduh sedih ya. Ya. Terus akhirnya dia kan bisa nih, dia senang. Terus akhirnya dia minta lagi. Yang sebelumnya kalau tak kasih pertanyaan kan, dia nggak mau, kadang kabur dari kelas kan. Terus pasti gitu, Kak boleh nggak satu pertanyaan lagi? Terus ntar udah selesai, udah kamu pulang aja, yang lain udah pulang. Satu lagi Kak, satu lagi gitu kan. Terus dia udah ada kemauan untuk belajar kan. Terus dia juga di pertemanan kan kurang ya bersama teman-temannya yang lain. Terus tak suruh dah masih siswa-siswa yang lain untuk ajak dia main, terus ajak nonton film kartun kan, tapi itu dari kementerian, kartun yang tentang bullying, yang anti bullying. Tak kasih nonton kan. Kalau saya merasa kalau anak-anak itu kalau ditegur pakai kata-kata, dimarahi kurang kan. Mereka harus ditegurnya tuh pakai rayuan. Kalau kalian baik, kalian pasti lebih cantik. Kalau kalian mau ngajak teman-teman ini, kalian pasti kelihatan lebih ganteng kayak gitu kan. Mereka harus dirayu lah gitu sih. Terus dipuji-puji. Terus pas tak kasih video anti bullying itu setiap beberapa menit tak post kan. Nah, yang tadi disebutin itu maksudnya apa? Terus bullying itu apa? Kalau kalian ke teman-teman teman, kalau ada salah satu teman kalian kayak di video, terus kalian bullying, benar nggak? Terus mereka akhirnya sadar kalau mereka nggak mau ngajak si A ini, si anak inklusi ini, berarti mereka sama seperti di video yang saya tunjukkan begitu. Jadi saya bersyukur mereka bisa bekerja sama. Terus si A ini cowok ya,
dia akhirnya mau lebih berkembang dari yang sebelumnya. Gitu. Manfaatnya banyak banget ya. Jadi kita bisa tahu gimana sih peserta didik itu apa yang diperlukan untuk ngajarin dia. Jadi berbeda-beda ya kak ya. Iya. Penanganannya pun juga Berbeda. Iya. Selama kakak mengikuti PMM itu dan PKM itu, apa sih yang ada nggak pengalaman lain yang paling berkesan gitu mungkin buat kakak? Kalau dari KM ya, kalau KM sih saya nggak expect ya, ternyata siswanya sangat sedekat itu dengan saya. Saya bahkan kayak istilahnya ada nih satu geng anak-anak gitu, dua geng anak-anak, cewek dan cowok ini kayak gimana ya, suka ganggu lah ya ketika kita kerja tuh. Pokoknya enggak, saya mau nemenin kakak di sini. Terus ada kejadian agak konyol sih sebenarnya, kayak kamu bisa keluar dulu nggak, kakak mau istirahat, mau makan bentar, kamu silakan ke kantin, kamu istirahat, kakak makan, setelah saya makan kalian boleh masuk, kayak gitu. Nggak mau, nggak, pokoknya aku mau di sini aja sama kakak, aku nggak ganggu kakak makan gitu. Selang berapa menit aku nggak mau ganggu kakak makan, terus dia nepis botol minum aku tuh kayak langsung pecah, bocor semuanya, jadi tumpah kan. Akhirnya kan namanya juga agak kesel ya. Terus kan kakak udah bilang kalau kakak mau makan bentar kamu bisa keluar. Akhirnya apa? Kamu merugikan kakak jadinya gitu. Jadi bisa nggak kamu keluar dulu, kasih kakak ketenangan gitu. Oke, si anak ini mau keluar gitu. Akhirnya mungkin dia merasa bersalah, setiap ketemu sama saya tuh nunduk. Terus saya mau tes nih, kira-kira dia mau nggak sih minta maaf sama saya. Terus saya cuekin, diamin dulu, kayak ini anak gimana. Sebenarnya saya tuh kok tahu dalam hati ya, nggak pengen ngejailin aja sebenarnya. Terus akhirnya dipanggil lah sama teman saya gitu. Nah, kalau lihat dari sikap kamu kemarin tuh, kamu ngerasa bersalah nggak? Iya, kalau kamu merasa bersalah harusnya kamu ngapain? Tuh, saya harusnya minta maaf gitu. Akhirnya dia datang ke saya tuh, kak saya minta maaf, ini anak cowok ya. Terus dia nangis sedih gitu, oh enggak kak, sebenarnya cuma mau ngerjain kamu aja gitu. Makanya kalau besok kakak bilang apa tuh, kamu turuti dulu ya, karena kan ini ada gimana ya, kamu harus tahu porsi ya. Ketika kakak ada kerjaan, terus kakak, apalagi kita orang makan ya nggak enak ya ditatap-tatap kayak gitu. Apalagi anak kecil tuh kan kepo ya. Akhirnya dia mau. Terus pada saat perpisahan sebenarnya gimana ya, nggak expect ya, anak-anak cowok tuh pada nangis. Dia tuh nangis karena katanya nggak mau pisah sama saya. Pokoknya kak, aku lulus di sini, aku mau sekolah di SMP A ini, kakak harus ngajar di sana gitu. Saya nggak mau ngajar kalau yang lain gitu. Di saat itu saya merasa berhasil membangun chemistry ya sama anak-anak. Jadi bisa dibilang gimana ya, udah terjalin lah, bahkan sampai sekarang pun kita masih sering komunikasi terus ya, anak-anak juga sering nanyain kabar, terus apakah kakak udah lulus, kalau kakak lulus mau nggak ngajar di sekolah saya ini gitu. Jadi nggak expect ya kalau membangun awalnya chemistry kita kayak Tom Jerry gitu loh. Jadi baru datang kak gini, terus tiba-tiba gandeng tangan, baru datang tuh terus tiba-tiba ingat sama anak. Kadang kan pengen banget ya main-main ke sana, cuman kan belum ada waktu. Sekarang mereka udah benar-benar lulus gitu. Waktu itu cepet banget berlalu gitu. Kalau dari KM, nah terus kalau dari PMM itu nggak bisa dijelasin sih ya, karena ini benar-benar memorable banget. Jadi PMM itu kan pertukaran mahasiswa ya. Jadi kita ketemu orang-orang dari Sabang sampai Merauke. Sebenarnya kayak mimpi banget sih punya temen yang benar-benar sampai dari ujung Aceh sampai ujungnya Papua tuh kayak ada gitu. Kayak nggak, sejujurnya ya iya nggak expect ya. Terus kan kita tuh milihnya Pulau Jawa. Sebenarnya kalau izin orang tua kita susah ya. Susah banget kalau misalnya kita keluar dari Pulau Jawa. Kebetulan karena PMM 3 kemarin tuh pilihan pulaunya tuh harus berbeda, nggak seperti PMM sebelumnya itu masih satu pulau beda universitas itu bisa. Tapi PMM 3 tuh nggak bisa. Akhirnya kita pilihan pertama itu di Pulau Jawa, terus yang kedua itu di Sumatera, terus yang terakhir itu di Sulawesi atau kalau Sulawesi ya kayaknya gitu. 3 pilihan itu wajib. Dan syukurnya sih kita keterima ya di IKIP Budi Utomo di pilihan pertama itu.
dan jadi pengalaman pertama untuk naik pesawat sih. Terus dibayarin lagi. Dibayarin ya secara gratis, ngerasain gimana sih rasanya naik pesawat gitu seumur hidup, belum sampai 24 tahun belum pernah naik pesawat gitu. Akhirnya kita terbang sana, nggak expect sih bisa lihat teman-teman dari beragam pulau gitu, dari beragam universitas. Terus dijadiin satu kelompok juga, ada yang ngomong pakai bahasa Sumatera, ada yang ngomong pakai bahasa Papua gitu. Sebenarnya rencana pengen nyari ke Pulau Jawa tuh biar culture Jawa ya. Biasa kalau bahasa Jawa tuh kan agak gimana ya, lucu ya. Iya, Bali juga ya. iya, halus, lucu, medok-medok gitu. Terus bergaulnya sama orang Sumatera, bisanya bahasa Sumatera sama bahasa Sulawesi. Jadi kita tuh lebih paham kalau kita tuh ngomong sama orang Medan ya, apalagi Medan tuh agak tinggi banget ya nadanya, lumayan tinggi. Sering kalau kita ngomong tuh malah dikira berantem. Gitu. Ini kalian ngomong apa berantem sih gitu. Terus apalagi yang bisa bahasa Bali, kebetulan kan kita dari Bali itu ada 3 orang. Benar nggak sih 3? Iya 3 yang 4 sebenarnya yang Diksa, Iya, tapi tapi dia itu asalnya dari emang Medan. orang asli Medan gitu. Iya, ketemunya di sana. Ada juga satu orang Bali, tapi dia tinggalnya di Sulawesi. Mana Sulawesi ya? Iya, Sulawesi. Palopo. Dari Palopo. Jadi kalau pengalaman itu ya lebih ke kaget banget sih. Kok tiba-tiba udah pisah aja gitu. Kayak sebenarnya sih sekarang tuh masih berasa kayak kita tuh lagi di Malang, kita tuh lagi liburan, lagi cuti aja, bentar lagi balik gitu. Sana soalnya Cepet banget waktunya ya, Kak. iya, sumpah sih Berapa itu. lama ya waktu itu? 4 bulan sih kita. 4 bulan. Lumayan ya. Iya, 4 bulan paling bermakna. Emang sih sesuai slogannya ya, bertukar sementara, bermakna selamanya. Jadi buat sobat-sobat IPER sekalian harus coba.